Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau ngebahas film Black Panther Wakanda Forever yang official teasernya sudah rilis beberapa hari yang lalu di event SDCC 2020 San Diego Comic Con. Nah, aku sudah bahas ya breakdown official teaser awal ini ya. Kalian boleh banget untuk nonton video aku yang ini. Oke teman-teman semuanya, jadi sebenarnya untuk film Black Panther Wakanda Forever ini tentunya hal yang jadi concern orang atau perhatiannya adalah meninggalnya atau sudah wafatnya ya pemeran dari Black Panther itu sendiri, yaitu Chadwick Boseman. Pertanyaannya sudah dari beberapa tahun yang lalu, siapa sebenarnya yang nantinya akan memegang dan memakai mantel Black Panther. Tentunya pihak Marvel Studios itu sudah menegaskan tidak akan terburu-buru untuk mengganti ataupun mencari pemeran baru dari Black Panther ini ya untuk nge-recast T'Challa, karena kalau memakai pemeran ataupun artis baru berarti dia tidak memakai nama T'Challa. Jadi T'Challa itu sudah jadi namanya Chadwick Boseman di Marvel Studios dan akan meninggal dan tidak akan lagi muncul di MCU, sama seperti di teaser awal ketika funeral atau saat pemakaman dari T'Challa atau Black Panther itu sendiri. Terlihat di sini ada Gwen Ramonda dan juga Shuri yang memegang topeng dari Black Panther. Jadi sudah pasti tidak akan ada T'Challa yang lain atau yang diperankan oleh aktor lain, itu tidak ada ya. Nantinya akan ada karakter baru pastinya yang dibuat khusus untuk MCU. Jadi semua ini memang dipersiapkan untuk ngerespek dan juga menghargai Chadwick Boseman yang sudah dengan hebatnya ya memerankan karakter T'Challa ini, sehingga T'Challa ini tidak akan muncul lagi meninggal sejalan dengan tutup usianya Chadwick Boseman itu sendiri. Jadi ketika official teaser dari Black Panther ini muncul, yang jadi considering dan perhatian orang-orang adalah kemunculan Black Panther di akhir dari teaser ya, yang terlihat sedang bertarung melawan Namor. Oke, jadi para penonton dan fans tentunya bertanya-tanya ya dan tebak-tebakan siapa sebenarnya yang jadi Black Panther dan memakai mantel Black Panther ini guys. Apakah M'Baku? Apakah Gwen Ramonda? Apakah Nakia? Atau Shuri? Jadi 4 nama ini ya yang top list banget, jadi top list atau daftar orang-orang yang mungkin aja nantinya menjadi the next Black Panther. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya, menurut kalian pilih yang mana nih dari 4 orang ini? Apakah M'Baku, Shuri, Nakia, atau Gwen Ramonda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Tentunya semua ini masih teori aja ya, belum tahu kebenarannya. Tetapi karakter-karakter ini sih yang paling masuk akal. Oke, kita bahas dari yang paling pertama, yaitu M'Baku. Oke, menurut aku M'Baku ini sepertinya tidak akan jadi next Black Panther, dan bukan dia ya yang ada di scene ini. Perawakan bodinya saja sudah beda banget, dan juga nggak akan mungkin si M'Baku ini jadi next Black Panther, karena semua Black Panther itu pastinya menyembah Dewi Black Panther, Goddess of Black Panther, yaitu Bast. Sedangkan M'Baku ini Jabari tribe atau suku Jabari itu tidak menyembah Dewi Black Panther, mereka menyembah Hanuman atau glory to Hanuman, dewa monyet atau dewa gorila ya guys. Sehingga sangat tidak masuk akal ya jika memang M'Baku ini menjadi next Black Panther, karena kita tahu Black Panther ini mendapatkan kekuatannya dari Goddess of Black Panther melalui herba bentuk hati yang berwarna ungu itu, yang berbentuk seperti bunga ya, yang merupakan kekuatan dari Dewi Black Panther itu. Walaupun kalau kita lihat di film Black Panther yang pertama, Killmonger itu bisa mendapatkan kekuatan Black Panther tanpa harus tinggal dan besar di Wakanda ataupun menyembah Dewi Bast. Itu kan juga karena dukungan kostum vibranium yang dibuat oleh Shuri ya, sehingga menambah kekuatannya aja. Dan ya masih tetap sama ya, bahwa memang M'Baku ini sepertinya bukan Black Panther yang ada di scene ini. Oke, berikutnya ada Gwen Ramonda. Gwen Ramonda ini bisa juga ya menjadi Black Panther, karena dia sebelum menjadi seorang ratu, sebelum menjadi ibu dari seorang raja, dia ini merupakan pemimpin dari Dora Milaje. Jadi tentunya punya fighting skill dan kemampuan bertarung yang hebat juga, sama seperti Okoye, Ayo, ataupun Nakia. Dan terlihat di official teaser kemarin, Gwen Ramonda ini yang jadi sentral dan mengambil peran untuk menjalankan pemerintahan di Wakanda setelah T'Challa itu meninggal atau wafat ya guys. Sehingga dia ini seperti pelaksana tugas gitulah, yang menggantikan duduk di singgasana Raja Wakanda sebelum ada pemilihan raja atau ratu yang baru. Jadi kalau ada teori yang mengatakan bahwa Gwen Ramonda ini menjadi next Black Panther dan di scene ini merupakan dia, ya
Ya mungkin bisa jadi ya, karena memang di scene ini perawakan dari bodinya itu seperti bodi perempuan dan lumayan agak kurus gitu ya. Tidak sebulky orang-orang atau laki-laki di Wakanda seperti T'Challa, M'Baku ataupun Killmonger. Kalau kita sandingkan saja dengan para Black Panther, T'Challa ataupun Killmonger, tentu yang di scene ini itu beda banget ya. Bodi dan juga besar tangannya lebih ramping, lebih kurus dan tidak berotot seperti Killmonger atau T'Challa. Ini kalau dilihat jari-jari dan tangannya juga seperti perempuan ya teman-teman. Dah beda jauh banget deh pokoknya. Oke, karakter berikutnya yang mungkin bisa juga jadi Black Panther di Wakanda Forever ini adalah Nakia. Nakia ini dulu memang menjadi top list banget ya. Selain dia ini merupakan Dora Milaje, pejuang, kesatria, fighting skillnya itu hebat di atas rata-rata para Dora Milaje lainnya. Sehingga dia ini suka ditugaskan terpisah memiliki misi tersendiri, agen rahasia khusus gitu ya, daripada Dora Milaje lainnya seperti di Black Panther yang pertama ketika dia mendapatkan misi tersendiri gitu karena kemampuan dan juga bakatnya Nakia ini sebagai kesatria dan pejuang di atas rata-rata. Kalau menurut aku ya, aku lumayan setuju sih kalau misalnya Nakia ini menjadi next Black Panther untuk menggantikan T'Challa, orang yang ia cintai. Karena memang hubungan Nakia dan T'Challa ini adalah hubungan love interest ya teman-teman. Jadi pastinya si Nakia ini juga mau berjuang dong, sama seperti Gwen Ramonda maupun Shuri berjuang untuk T'Challa. Dengan bekal kemampuan bertarungnya yang hebat ditambah dengan vibranium suit dari Black Panther, kemungkinan bisa banget dia jadi next Black Panther. Dan juga kalau kita lihat di awal scene teaser Black Panther kemarin, dia ini udah badass banget ya guys, dengan penampilan barunya, dengan kostum warna hijaunya yang keren banget dan baru daripada di Black Panther yang pertama. Dan dia ini akhirnya muncul lagi ya setelah absen sama seperti Lady Sif kemarin yang tiba-tiba menghilang gitu aja, nggak muncul di Endgame, tidak muncul di Infinity War, dan di sini dia akhirnya muncul lagi. Jadi ini memang karakter favorit aku banget ya si Nakia ini, sehingga kalau misalnya dia nanti jadi next Black Panther dan dialah yang di scene ini menjadi Black Panther melawan Namor, aku sih oke-oke aja ya. Oke, berikutnya yang jadi top list next Black Panther dan yang akan jadi Black Panther di film Wakanda Forever ini adalah Shuri, adik dari T'Challa itu sendiri. Nah jadi Shuri ini memang banyak banget ya yang berkata bahwa sebenarnya ini dia. Dilihat dari postur tubuhnya, dari ukuran badannya, ukuran tangannya, kurus-kurusnya juga sama. Ornamen-ornamen di kostum ini seperti ada ornamen emas dan juga ornamen seperti rahang dari Panther, sama seperti senjatanya Shuri yang ia pakai di Black Panther dan Infinity War serta Endgame. Jadinya ini mengindikasikan bahwa sebenarnya Shuri lah yang mengambil dan memakai mantel Black Panther berikutnya dan melawan Namor di scene ini. Tapi cuman agak sedikit plot hole nggak sih? Karena kan Shuri ini tidak dibekali dengan fighting skill yang hebat ya. Jauh banget dengan para Dora Milaje, Nakia, Okoye ataupun Ayo, bahkan ibunya sendiri. Sehingga kalau semisal Shuri yang menjadi next Black Panther terus tiba-tiba dia memiliki kemampuan yang sangat hebat untuk melawan Namor, itu agak plot hole banget ya. Kecuali kalau di awal cerita dulu dia memang sudah diperkenalkan menjadi seorang pejuang. Dan juga dia ini ya dibalik dari semua kostum Black Panther yang hebat dengan teknologi tinggi serta advance yang sudah dikembangkan dengan teknologi vibranium. Jadi privilege para Black Panther ini ketika memakai kostum Black Panther buatannya si Shuri ini akan lebih hebat. Walaupun di komik Shuri ini juga menjadi next Black Panther bersamaan dengan T'Challa juga memimpin Wakanda, cuman namanya versi MCU itu bisa aja berubah ya teman-teman. Bisa aja yang menjadi Black Panther dan memakai kostum Black Panther di sini itu bisa Nakia atau Gwen Ramonda atau siapapun itu nanti. Baiklah itu ya teman-teman, sekian list yang paling top banget dibicarakan orang-orang menjadi next Black Panther. Nah, ada juga beberapa teori yang berkata bahwa yang Black Panther di sini ini adalah Killmonger. Ya jelas bukan Killmonger ya, karena kan dia sudah meninggal juga atau sudah mati waktu di Black Panther yang pertama. Jadi nggak akan mungkin dia hidup lagi menjadi Black Panther. Kemudian ada yang berkata juga ini Okoye. Okoye tentunya tidak ya, dia akan fokus menjadi kapten Dora Milaje dan pemimpin para Dora Milaje dan jadi backup atau penolong Black Panther dan penjaga kerajaan Wakanda. Jadi nggak akan mungkin dia jadi next Black Panther karena dia memang dipersiapkan untuk itu porsinya ya di cerita ini. Oke, jadi kesimpulan yang bisa kita tarik menurut aku ya, asumsi aku pribadi, yang cocok banget meranin Black Panther dan melawan Namor itu ya kalau nggak Nakia atau Shuri ya. Tapi aku lebih ke Nakia sih, karena lebih logik aja dan lebih masuk akal aja, karena memang dia seorang ksatria dan prajurit pejuang juga. Jadi ketika dia memakai kostum Black Panther itu malah menambah kekuatannya lagi. Tapi yang nggak menutup kemungkinan juga ya kalau Shuri ini bakal dia yang
memakai gelar Black Panther sesuai seperti cerita di komik. Tapi aku masih tetap suka Nakia aja ya yang jadi next Black Panther dan melawan Namor. Pasti badass dan keren banget pertarungannya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya list nama-nama prediksi siapa yang menjadi Black Panther di film Wakanda Forever ini. Menurut kalian yang mana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke teman-teman semuanya, itu dia ya video penjelasan dari aku. Semoga bisa menambah informasi untuk kalian semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tuned and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.